Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah suara penuh amarah itu terdengar, dua sosok turun dari langit. Mereka adalah dua pria. Satu adalah pria parubaya, dan yang lainnya adalah pria muda. Mereka adalah Zhang Tianyi dan pria misterius itu, yaitu ayah biologis Zhang Tianyi. Melihat mereka bersama, Chu Feng menemukan bahwa Zhang Tianyi benar-benar menyerupai pria misterius itu. Berdiri di samping satu sama lain, mereka benar-benar tampak seperti ayah dan anak. Hanya saja, Zhang Tianyi memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajahnya, dan mengisyaratkan Chu Feng dengan matanya sepanjang waktu. Adapun pria misterius itu, meskipun ia memiliki ekspresi tenang, tapi kemarahan memenuhi wajahnya. Tanpa berpikir tentang hal itu, Chu Feng dapat menebak bahwa 3 mangkuk emas Leng Yue ini tidak sekuat yang dia pikirkan. Meskipun mereka dapat menyembunyikan mereka dari yang lain, tapi mereka sudah jelas tidak dapat menyembunyikan mereka dari ayah Zhang Tianyi. Itulah alasan mengapa ayah Zhang Tianyi marah seperti ini. Chu Feng, Leng Yue, kalian berdua telah menolak untuk mematuhi aturan. Apakah kamu siap untuk menerima hukuman kamu? Ucap ayah Zhang Tianyi. Alis seperti pedang ayah Zhang Tianyi ini menyipit, ini saat dia mengatakan kata-kata itu sambil menatap Chu Feng dan Leng Yue. Hukuman? Hukuman apa? Bahkan jika kami telah melanggar aturan, paling banyak kamu dapat mendiskualifikasi kami. Dari mana hukuman itu datang? Tanya Leng Yue. Jika kalian berdua hanya bersaing satu sama lain, kamu tentu tidak akan dihukum. Namun kamu telah membunuh seseorang di wilayah aku, dan kamu telah membunuh murid Immortal Refinement Weaponry. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan masalah ini kepada Weaponry Refinement Immortal? Dengan begitu, tentu kamu harus dihukum, kata ayah Zhang Tianyi. Terdiam. Pada saat ini, Leng Yue menjadi terdiam. Dia juga tahu bahwa salah baginya untuk membunuh Baili Xinghe. Setelah itu, Zhang Tianyi melangkah maju dan berkata, "Ayah, sementara Leng Yue telah membunuh seseorang, tapi Chu Feng tidak membunuh siapapun. Dia tidak harus menerima hukuman juga kan?" ucap Tianyi. "Tianyi, meskipun Chu Feng adalah temanmu, maka dia harus dihukum juga. Itu agar tidak ada orang lain berpikir bahwa aku melindungi Chu Feng. Maka dengan begitu, dia juga harus dihukum," kata ayah Zhang Tianyi. "Tapi kan," seru Zhang Tianyi. Zhang Tianyi ingin mengatakan lebih banyak. "Zhang Senior, Chu Feng bersedia menerima hukuman kamu," ucap Chu Feng. Sebelum Zhang Tianyi bisa menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Chu Feng memotongnya. Dia tidak ingin mempersulit Zhang Tianyi. "Sangat baik. Kalian berdua, persiapkan dirimu," ucap sang ayah. Ayah Zhang Tianyi mengambil labu botol dari lengan bajunya. Labu botol itu terlihat sangat lusuh. Dan bahkan, ada retakan halus di sana. Namun ketika labu botol itu muncul, mata Chu Feng dan Leng Yue mulai bersinar. Pola berurat khusus memenuhi permukaan labu botol. Itu adalah karakter yang tidak bisa dipahami oleh Feng Feng maupun Leng Yue. Selain itu, labu botol itu juga memancarkan aura kuno. Labu botol itu adalah sesuatu dari era kuno. "Apa yang kamu rencanakan? Bagaimana kamu berencana untuk menghukum kami?" tanya Leng Yue dengan panik. Dia berhasil mendeteksi bahwa labu botol itu berbahaya. "Tetap di sini selama 2 jam. Setelah 2 jam, aku akan melepaskan kalian berdua," ucap ayah Zhang Tianyi. Ayah Zhang Tianyi pertama kali membuka labu botol itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Kemudian, daya isap yang kuat menyedot Chu Feng dan Leng Yue ke dalam labu botol itu. Berteriak. Seketika, Chu Feng merasa bahwa sekelilingnya bergetar. Tidak hanya lingkungannya yang gelap gulita, ruang di labu itu juga terdistorsi tanpa henti. Namun yang paling penting adalah, di tempat ini, Chu Feng tidak bisa bergerak sedikit pun. Chu Feng mulai mengepalkan giginya dengan erat.
Alasan untuk itu adalah, karena rasa sakit yang tak tertahankan mulai menelan seluruh tubuhnya. Terutama kepalanya, sakitnya itu sangat parah. Itu seolah-olah palu godam yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak kepalanya dengan kecepatan 3000 pukulan setiap detiknya. Kepalanya sangat kesakitan, sehingga Chu Feng mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Saking tak tertahankannya, sehingga bahkan jiwanya mulai bergetar. 2 jam. Bisakah dia benar-benar menanggung ini selama 2 jam? Chu Feng mulai khawatir di hatinya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bahwa ayah Zhang Tianyi benar-benar tidak memihak, dan benar-benar kejam. Apa yang terkandung di tempat ini, itu adalah formasi zaman kuno. Bahkan Chu Feng sendiri tidak akan bisa menembus formasi itu. Jangankan dia, bahkan spiritualis dunia jubah naga sekalipun tidak akan dapat menembus formasi ini. Jika seseorang memasuki tempat ini, maka seseorang hanya bisa menanggung siksaan dari formasi. Chu Feng tahu betul bahwa formasi ini dimaksudkan untuk digunakan untuk menyiksa orang lain. Meskipun 2 jam bukan waktu yang lama, tapi sangat mungkin bagi seseorang untuk mengalami gangguan saraf setelah menghabiskan 2 jam di tempat seperti ini. Jika seseorang mengalami gangguan saraf, maka seseorang akan mati di sini. Bas-bas. Pada saat Chu Feng menahan rasa sakit, dia terkejut menemukan bahwa indranya telah menjadi jelas. Dia juga telah menemukan sebuah objek di ruang yang awalnya gelap gulita ini. Apa itu? Pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng masih tidak dapat dengan jelas melihat objek itu, tapi hati Chu Feng tergerak. Dia telah menentukan bahwa itu pasti bukan sesuatu yang biasa. Ayah, apa yang kamu lakukan ini terlalu berlebihan. Tidak peduli apa, Chu Feng adalah saudaraku. Selain itu, kamu dan aku tahu betul bahwa Chu Feng melakukan ini demi aku, ucap Zhang Tianyi. Di luar botol labu, Zhang Tianyi memiliki ekspresi keengganan saat ia memandang ayahnya. Zhang Tianyi selalu menjunjung tinggi ayahnya, dan tidak pernah berani bersikap kasar padanya. Namun kali ini, dia tidak dapat menahan diri. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak ingin saudaranya menderita setelah membantunya. Tianyi, kamu juga melihat apa yang terjadi sebelumnya. Teknik Leng Yue dan Chu Feng itu, apa pendapatmu tentang mereka? Ayah Zhang Tianyi bertanya. Mereka berdua di atasku. Aku lebih rendah dari mereka, jawab Zhang Tianyi. Namun kemudian, Zhang Tianyi memandang ayahnya. Mengapa kamu bertanya ini? Mungkinkah kamu ingin melakukan sesuatu pada Chu Feng? Tanya Zhang Tianyi. Kamu terlalu memandang rendah ayahmu, jawab sang ayah. Lalu kemudian, ayah Zhang Tianyi tersenyum dan dia berkata, besok, jika kamu bertemu Chu Feng, dia pasti akan membiarkan kamu menang. Namun, jika kamu bertemu Leng Yue, dia pasti tidak akan merendah pada kamu. Kamu dapat mengatakan bahwa Chu Feng melakukan apa yang dia lakukan untuk membantu kamu, jadi bagaimana aku tidak bisa mengatakan itu juga? Kamu saja berterima kasih kepada Chu Feng, bagaimana aku bisa tidak berterima kasih kepada Chu Feng juga? Tianyi, kamu perlu tahu bahwa di dunia ini, tidak ada orang yang peduli padamu selain aku. Aku tentu saja berharap kalau kamu menjadi lebih kuat, ucap sang ayah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ayah Zhang Tianyi meletakkan tangannya di bahu Zhang Tianyi. Dengan tatapan yang sangat bersemangat, dia melihat ke arah Zhang Tianyi dan berkata, jadi, aku tidak menyakiti Chu Feng, namun sebaliknya, aku sedang membantunya, tambahnya. Tapi ayah, aku pernah ke tempat itu sebelumnya. Bahkan kamu pernah ke tempat itu juga sebelumnya. Kamu seharusnya tahu, betapa sulitnya bagi seseorang untuk bertahan di tempat itu. Jika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu di sana, ia akan mati. 2 jam, bagaimana mungkin mereka bertahan begitu lama? Ucap Zhang Tianyi dengan sangat khawatir. Dia secara pribadi pernah mengalaminya sebelumnya, jadi dia tahu betapa menakutkan tempat itu. Memang benar, kamu dan aku telah gagal. Namun bakat Chu Feng dan Leng Yue ini ada di atas kita, ayah dan anak. Terutama Chu Feng. Aku merasa, bahwa dia mungkin bisa mendapatkan manfaat yang terkandung di dalam tempat itu, kata ayah Zhang Tianyi.
Tapi ayah, labu botol itu sudah menjadi legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar mengandung manfaat legendaris atau tidak. Paling tidak, sejak zaman leluhur kita, tidak ada yang pernah mendapatkan manfaat dari labu botol itu. Bahkan senior itu saja tidak, balas Zhang Tianyi yang masih khawatir. Tidak, legenda itu nyata. Hanya saja, kami yang menjadi keturunan yang tidak kompeten. Yakinlah, aku punya rencana. Aku tidak akan membiarkan Chu Feng mati di sana, ucap sang ayah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ayah Zhang Tianyi memandang ke botol labu di tangannya dan berkata, "Aku hanya memberinya kesempatan untuk mendapatkan tingkat pemahaman yang sama sekali baru tentang kultivasi bela diri," tambahnya. Pada saat yang sama di dalam botol labu, tatapan Chu Feng tumbuh semakin jelas. Dia bisa secara bertahap melihat benda apa itu. Slip bambu. Itu adalah slip bambu. Meskipun itu adalah slip bambu, dan slip bambu itu mengambang di udara. Tampaknya tak tertandingi, dan seperti penguasa semua makhluk hidup yang melihat ke bawah dari atas. Slip bambu emas gelap tidak hanya memancarkan aura era kuno yang sangat kuat, tapi itu juga memancarkan aura kedaulatan yang tak tertandingi. Meskipun dia sangat jauh dari itu, tapi dengan bantuan mata surgawinya, Chu Feng yakin bahwa itu adalah slip bambu. Itu adalah harta dari era kuno, seru Chu Feng. Dengan mata surgawinya, Chu Feng datang untuk melihat slip bambu itu semakin jelas. Pada saat yang sama, ekspresi kegembiraan di wajahnya tumbuh lebih jelas dan lebih intens. Meskipun itu hanya slip bambu, tapi slip bambu itu mengandung simbol yang tak terhitung jumlahnya. Simbol-simbol itu adalah kata-kata, dan setiap kata-katanya, itu berisi kedalaman tertentu. Dalam slip bambu kecil itu, ada beberapa puluh ribu simbol seperti itu. Mereka berkumpul bersama seperti aliran air sungai, karena mereka dengan cepat mengalir melalui slip bambu. Keterampilan bela diri. Itu sebenarnya berisi instruksi mengenai keterampilan bela diri. Sangat mendalam. Jika aku bisa memahami isi dari slip bambu itu, aku pasti bisa mendapatkan pencerahan. Pemahaman aku tentang keterampilan bela diri juga akan meningkat secara keseluruhan, ucap Chu Feng. Setelah menyadari isi dari slip bambu itu, Chu Feng menjadi sangat gembira. Benar saja, slip bambu itu adalah harta karun. Selain itu adalah harta bantuan yang sangat besar untuk jalur seseorang dalam kultivasi bela diri. Bas-bas. Tepat pada saat Chu Feng dengan hati-hati mengamati dan memahami isi slip bambu tersebut, slip bambu itu tiba-tiba saja secara samar-samar bergetar. Kemudian, slip bambu itu mulai secara perlahan melayang ke arah Chu Feng. Meskipun sangat lambat, tapi itu memang melayang ke arah Chu Feng. Aku benar-benar bisa membuat koneksi ke slip bambu itu, pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira. Pada saat dia telah menemukan slip bambu itu, Chu Feng mulai secara bertahap terbiasa dengan rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan kekuatan spiritual Chu Feng menjadi lebih kuat dan lebih fokus. Slip bambu itu juga mulai melayang ke arah Chu Feng lebih cepat dan lebih cepat lagi. Rumble. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang menyilaukan melintas di tubuh Chu Feng. Tidak hanya petir itu mengeluarkan suara yang sangat menusuk telinga, tapi Chu Feng juga berhasil menangkap dengan jelas pemandangan guntur itu. Memang benar, itu adalah guntur. Namun itu tidak tampak seperti guntur biasa. Saat melihatnya, Chu Feng merasa tidak enak. Mengapa ada guntur di sini? Pikir Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya saat dia merenungkan hal ini. Tepat pada saat ini, suara angin kencang yang terdengar seperti raungan 10.000 binatang mulai bergema. Selanjutnya, suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Rumble. Setelah itu, banyak suara gemuruh mulai terdengar terus-menerus. Pada saat kilat itu muncul, Chu Feng bisa melihat bahwa ada kilat bersamaan dengan angin kencang yang melonjak ke arahnya. Selain itu, kilat dan angin kencang itu sangat kuat dalam penampilannya. Meskipun dia sangat jauh dari mereka, tapi mereka masih tampak sangat besar, dan tidak terbayangkan besarnya. Hahaha, Chu Feng, surga benar-benar membantu aku.
Meskipun aku tidak dapat menggerakkan tubuh fisik aku di sini, aku dapat mengendalikan kekuatan ilahi aku, hahaha, ucap Leng Yue dengan bangga. Ada harta karun seperti itu di sini. Tampaknya ada sesuatu dari era kuno, pikir Chu Feng. Hahaha, itu sangat bagus. Kamu tidak hanya akan mati hari ini, tapi harta itu juga akan menjadi milikku. Dan di sini aku berpikir, bahwa penerus Kaisar Gong membantu kamu. Tapi ternyata, dia malah membantu aku. Hahaha, ucap Leng Yue. Suara jahat yang tak tertandingi terdengar. Itu adalah suara Leng Yue. Suaranya terdengar dari kedalaman ruang kosong ini, dan suaranya sangat menjijikkan untuk didengar. Sialan, dia bisa mengendalikan kekuatan ilahinya. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku? Pikir Chu Feng yang mulai panik. Angin dan kilat yang muncul itu adalah kekuatan ilahi Leng Yue. Namun di sini, mereka tampak puluhan ribu kali lebih menakutkan. Di depan mereka, Chu Feng merasa bahwa dia sangat lemah dan kecil. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Leng Yue, seharusnya mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan ilahinya ke tingkat yang menakutkan. Sangat mungkin bahwa apa yang muncul di hadapannya ini, itu adalah penampilan sebenarnya dari kekuatan ilahinya. Tapi mengapa Leng Yue bisa melepaskan penampilan sebenarnya dari kekuatan ilahinya, sementara ia tidak dapat melepaskan garis keturunan warisannya? Itu benar, garis keturunan yang diwarisi Chu Feng sama sekali tidak mau dikendalikan olehnya. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng tertawa pahit. Meskipun dia memiliki garis keturunan warisan yang sangat kuat, tapi sayangnya dia tidak pernah bisa mengendalikannya. Bas-bas. Untungnya, Leng Yue tidak ingin segera membunuh Chu Feng. Tapi sebaliknya, setelah dia menemukan slip bambu itu, dia mulai mengendalikan angin dan kilatnya untuk mengambil slip bambu dari Chu Feng. Kemungkinannya, Leng Yue juga menemukan pentingnya slip bambu itu, dan dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, powers divine yang tak terbatas milik Leng Yue telah berhasil mengikat erat slip bambu itu. Kekuatan yang dipancarkan oleh kekuatan ilahinya juga sangat kuat. Mereka sangat melampaui kekuatan yang bisa ditangkap Chu Feng di tempat ini. Kekuatan menakutkan yang kuat dari kekuatan ilahi Leng Yue, itu menciptakan kontras yang jelas terhadap slip bambu kecil itu. Namun demikian, walaupun slip bambu itu kecil, ia juga memiliki kekuatan yang tak terbatas. Itu benar-benar bertentangan dengan kekuatan ilahi Leng Yue. Meskipun kekuatan ilahi Leng Yue menyeret bambu itu ke arahnya, tapi kecepatannya sangatlah lambat. Itu hanya sedikit lebih cepat dari kecepatannya yang bergerak ke arah Chu Feng. Jika yang dia miliki hanya 2 jam, maka dia pasti tidak akan bisa menundukkan slip bambu. Sialan, mengapa item ini sangat sulit untuk ditangani? Seru Leng Yue. Meskipun Chu Feng tidak bisa melihat Leng Yue, dia bisa mendengar suara frustasinya. Hehehe, jika tidak sulit, maka itu tidak akan menjadi objek dari era kuno. Chu Feng mencibir dalam hatinya. Semakin banyak kesulitan yang Leng Yue derita, maka semakin dia akan menikmatinya. Dan, boom, tepat pada saat ini, angin dan kilat tiba-tiba menyerah pada slip bambu itu. Dengan kekuatan tak terbendung, mereka menyapu Chu Feng sekali lagi. Sial, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Itu sudah jelas, Leng Yue telah menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan slip bambu. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkannya, dan dia akan merawat Chu Feng sebagai gantinya. Meskipun Leng Yue tidak dapat menaklukkan slip bambu itu, tapi dengan kekuatan ilahi yang sangat menakutkan, maka akan sangat mudah baginya untuk membunuh Chu Feng yang tidak berdaya. Ingin melakukan apa? Chu Feng sendiri bahkan tidak bisa bergerak. Selain itu, bahkan jika dia bisa bergerak, dia pasti akan terbunuh oleh kekuatan ilahi Leng Yue yang menakutkan itu. Maka dengan begitu, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari mereka. Mungkinkah aku, Chu Feng, harus pasrah pada nasib dan mati di sini? Pikir Chu Feng. Chu Feng merasa sangat tidak berdamai setelah berpikir bahwa ia akan mati di tangan Leng Yue di sini sedemikian rupa.
Tepat pada saat angin dan kilat akan mencapai Chu Feng, suara yang menusuk telinga tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Feng. Ketika suara yang menusuk telinga itu terdengar, Divine Power Leng Yue sebenarnya sedikit bergetar. Kemudian, mereka berhenti. Apa itu? Seru Leng Yue. Pada saat ini, suara khawatir Leng Yue bisa didengar. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Mengaum. Tepat pada saat ini, banyak raungan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak di wilayah ruang ini. Ketika raungan terdengar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat gelombang sonik yang menyebar ke segala arah. Bahkan ruang kosong itu mulai terdistorsi. Saat auman itu terdengar, 9 lightnings ilahi melontarkan ledakan dari dalam tubuh Chu Feng. Ketika Divine Lightnings ditembakkan, mereka segera berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Meskipun ukuran mereka saat ini bukan ukuran sebenarnya, tapi ketika dibandingkan dengan Divine Powers Leng Yue, mereka tampak sangat besar. Meskipun Divine Powers Leng Yue sangat besar, tapi bila dibandingkan dengan 9 binatang petir besar yang ada di depan Chu Feng, mereka sangatlah kecil. Bang 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 bang. Tiba-tiba saja, 9 binatang petir besar itu bergerak. Dengan setiap langkah mereka menciptakan gempa dahsyat dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Itu seolah-olah barisan gunung yang terus-menerus atau benua yang lebarnya 10.000 mil hancur tanpa henti. Melihat bahwa 9 kilatan besar Chu Feng telah berlari kencang, Divine Powers Leng Yue mulai melonjak. Hanya saja, kali ini mereka tidak datang ke arah Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka malah mundur. Mereka dibuat takut. Divine Powers Leng Yue sebenarnya takut akan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Cepat kembali ke sini, dan bunuh dia. Sial, Leng Yue berteriak frustrasi. Tampaknya, kekuatan ilahinya telah terlepas dari kendalinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.